Badrul Azizah. Halo, perkenalkan nama saya Nisa. Oke, sekarang kita langsung nih ya wawancara sama teman saya yang baru ini, Mbak Nisa. Mbak Nisa santri baru di penghujung tahun ini ya. Yap, betul sekali. Saya santri baru di Nurul Huda ini. Saya baru masuk bulan September. Jadi di sini udah berapa bulan? Berapa ya Mbak? Pokoknya dari September lah. Oke, teman-teman hitung sendiri ya. Lanjut. Sebelum Mbak mondok di sini, Mbak mondok di mana? Oke, flashback ya. Jadi sebelum saya mondok di sini, saya itu kuliah dan mondok di Semarang, tepatnya di UIN Wali Songo Semarang, mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan mondoknya di Yayasan Monash Institute Semarang. Jadi saya itu kuliah dan mondok di Semarang kurang lebih 4,5 tahun. Ya lumayan mata lah, mahasiswa telah lulus. Selama di sana sambil kuliah, kesehariannya gimana? Untuk membagi waktu kuliah dan mondok, apalagi mondoknya berbasis menghafal Quran ya. Coba bisa diceritakan ke teman-teman gimana kesehariannya di sana, bagi waktunya. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, di Semarang saya itu mondok dan kuliah. Bisa dibilang waktunya sedikit complicated, jadi nggak ada waktu, kayak no time for love, no time for fun. Kayak waktu kita tuh misal di Semarang dulu di asrama itu kita mulai kegiatan dari 3:30 sampai jam 6. Misalkan jam 7 kita ada kelas, ya sudah kita kelas sampai misal sore itu terakhir kelas itu jam 5:30. Nah di pondok itu, di asrama itu mulai kelas itu 5:30 sampai jam 9, kadang itu bisa sampai 10:30. Jadi kita bagi waktunya itu kayak nyuri waktu. Misal kan kuliah nggak full kan, kayak jam 7 sampai jam 5 langsung. Jadi kayak ada waktu senggang 1 jam kita buat hafal, kita buat murojaah, kita buat istirahat. Jadi no wonder kayak saya sama teman-teman sekelas itu nggak deket, karena waktu saya pas itu kayak mikirnya ya udahlah, fokus saya cuma buat kuliah, buat pondok. Yang penting dulu prinsip saya tuh, yang penting kuliah, beasiswa saya tuh nggak dicabut, dan saya tetap bisa kuliah dengan nilai yang ini. Karena jujur pas dulu kuliah itu ya lumayan berat sebenarnya, kuliah sambil mondok. Dan dulu di pondok saya tuh diwajibkan tetap organisasi. Jadi ini ya, menghafalnya agak keteteran ya istilahnya. Betul. Benar-benar keteteran ya kawan-kawan. Jadi dari sini kita bisa mengambil hikmahnya ya dari Mbak Nisa ini, gimana cara membagi waktu untuk kuliah dan menghafal. Terus kalau misalnya udah selesai di sana, kenapa harus memutuskan untuk mondok lagi dan kenapa harus di Jogja? Karena ini kan Jogja lebih jauh dari Semarang, dari rumah Mbak Nisa ya kan? Iya. Ya, kenapa seperti itu? Jadi sebenarnya bukan rahasia umum ya kalau Quran itu nggak bisa loh namanya kita selingkuhin, kita beli sama yang lain. Jadi kesalahan dulu saya itu, saya mondok dan saya kuliah. Dan mondoknya itu bukan hanya mondok yang stay di tempat kayak gitu, bukan. Jadi sama menghafal, otomatis hafalan saya itu yang sedikit terbengkalai Mbak. Alhasil setelah saya selesai di sana, apalagi ini intinya setelah saya selesai di sana, hafalan saya tuh kayak, loh kok yang bisa di semua kok cuma jus-jus awal, terus apa bedanya awal saya ke sana dan setelah saya di sana. Apalagi di pondok saya itu sistemnya cuma wajib belajar itu 5 semester atau 2,5 tahun. Setelah itu kita bebas, kita boleh tinggal di asrama, boleh enggak. Kebetulan saya tuh tinggal di asrama sampai selesai karena saya diamanai jadi ini tenaga pembantu pengajar di bahasa Inggris. Jadi saran saya buat teman-teman yang pingin kuliah sambil menghafal, dimantepin aja deh. Kalau misalkan kita nggak bisa, bener-bener nggak bisa bagi waktu, nanti itu bisa jadi Qurannya keteter atau enggak kuliahnya yang keteter. Karena seperti kita tahu lah, kuliah itu udah sibuk kan, sibuk tugas, sibuk ini, sibuk itu. Belum lagi pas dulu saya tuh juga organisasi dan kebetulan beberapa kali tuh diamanahi jadi ketua, otomatis waktunya tuh kayak around my time tuh ya udah kayak misalkan kita di pondok
di pondok ada kegiatan, tiba-tiba organisasi juga mutuin kita, harusnya jadwal ini kita setor jadi kepending kan sama organisasi. Ya itu yang membuat hafalannya, ya pertanyaan kenapa harus di Jogja. Sebenarnya Jogja itu pilihan random saya, karena setelah saya lulus SMA saya tuh kebetulan dapat beasiswa di salah satu kampus di Jogja. Tapi karena orang tua saya itu nggak memperbolehkan, karena dulu itu ya image-nya Jogja kayak gitulah. Terus pas setelah saya selesai dari kuliah itu nyari info kok, wow kayaknya Jogja istimewa banget deh. Makanya saya nyoba nyari info-info pondok yang sekiranya bisalah saya masuki gitu di umur saya yang sudah selesai kuliah. Dan ya begitulah. Dan pesan selama Mbak Nisa di sini, kesannya apa dan pesannya apa buat teman-teman yang menonton video ini? Sebenarnya kesan yang paling ikonik dalam diri saya tuh ketika saya dari rumah dan saya kesini, saya tuh disambut dengan baik oleh Abah sama Umi. Karena jujur Mbak, awal saya kesini tuh saya kayak minder di umur saya yang udah 20, ya mohon maaf 20 ke atas, yang seharusnya bisa kerja, ya yang kuliah, yang harusnya di umur saya setelah selesai kuliah tuh udah kerja dan ini. Tapi tuh Abah sama Umi tuh nyambut saya kayak, sini loh nak, ayo kita belajar, ayo kita ini. Kok bagi saya tuh kayak ikonik banget. Mungkin sampai saya tua, sampai kapanpun saya nggak bakal lupa Mbak. Karena sebelum saya mondok di sini saya juga pernah mondok kan, cuma berapa bulan ya, mungkin cuma 7 bulan kalau nggak salah. Jadi bener-bener kayak wah alhamdulillah ya, gitu alhamdulillah ya, saya diterima gitu. Ya sebelum saya di sini kan saya mondok. Pondok itu tuh pondok yang salaf, jauh dari sinyal. Dan di situ saya tuh mondok kayak mindsetnya orang lain tuh, udah lah Mbak, udah selesai kuliah ngapain mondok, ngapain ini, perempuan tuh ngapain kayak nyari apa ya Mbak, intinya tuh ngapain pendidikan tinggi-tinggi, ngapain belajar terus, udah umur segitu mah udah kerja nikah gitu aja. Tapi di sini saya disambut dengan hangat tuh kayak wow, it's jadi amazing. Kayak kesannya itu ya kayak disambut itu ya, unforgettable banget pokoknya. Terus apa ya, kesannya juga teman-teman di sini tuh kayak welcome banget, seumuran. Jadi misalkan kita mau apa-apa kita curhatnya enak, nyambung ya, lebih nyambung. Iya, misalkan kita malas kayak ada yang ngingetin, jangan loh, kita punya rencana ke depan, kita masih punya planning yang kita tuh harus reach it secepat mungkin, karena mengingat umur kita yang mendekati udah lagi ya nggak udah kepala dua. Itu pesan buat kita yang di sini dan teman-teman yang nonton. Pesannya intinya jangan pernah menduakan Quran. Dan intinya menghafal Quran itu niatnya apa? Karena jujur dulu pas saya kuliah, saya tuh niat menghafal itu bukan karena ya Allah aku pengen menghafal, bukan karena kayak kadang lagi beasiswa Mbak. Iya, saya dapat beasiswa sampai saya lulus. Alhamdulillah saya beasiswa. Tapi setelah saya lulus, hati saya tuh gampang kayak ya Allah, Qurannya ya. Kayak I can get apa ya Mbak? Kayak saya tuh nggak dapat feelingnya diri menghafal Quran. Kayak ya saya cuma dapat umumnya, saya dapat beasiswa. Quran itu bener-bener ngasih kita apa yang kita mau bener. Jadi kita luruskan niat kita aja lah. Sekarang kita rubah kayak, oh niat kita menghafal Quran tuh buat apa? Kalau lillahi ta'ala, insya Allah ya, kalau kita niatnya udah niat karena Allah, nanti juga bakal dikasih jalan sendiri. Pasti itu. Oke, buat teman-teman kali ini terima kasih Mbak Nisa udah ngasih teman-teman kita semua motivasi dan gimana caranya orang yang udah merasakan nih ya teman-teman kuliah sambil menghafal Quran, kalian pasti merasakan. Oke, sekian dari video kami, see you next time. Bye.